Kemudian saya mendampingi honorer K1. Honorer K1. Teorinya semua sudah terselesaikan. K1 itu jadi PNS. Sudah semuanya jadi PNS semua. Meskipun baru kemarin saya dengar di RDP ternyata ada K1 yang belum juga diangkat jadi PNS. K1. Nah, sehingga ini nampaknya perlu didata lagi. Kenapa K1 kok sampai tidak terbawa menjadi PNS? Masanya udah lewat soalnya. Nah, kemudian honorer K2. Honorer K2 saya sudah jadi anggota DPR RI. Tetapi itu teman-temannya Bu Nurbaiti itu maksa saya untuk demo orasi di depan DPR. Saya ini anggota parlemen, bukan ekstra parlemen. Kalau di luar kan ekstra parlemen. Pak sebentar saja, akhirnya ya saya begini-begini. PNS, honorer K2 PNS harga mati. Waduh, harga mati katanya. Sehingga saya beban juga karena K2 itu PNS harga mati. Ya saya bawa ke rapat gabungan. Ini sudah mendekati pemilu karena 2018 ya mungkin 2018. Tetapi ternyata rapatnya tertutup, rapat gabungan tertutup. Honorer K2 tidak boleh masuk meskipun di balkon juga tidak masuk. Dan ternyata di situ kelihatan bahwa memang pemerintahan tentu sesuai dengan kondisi global juga, dan kondisi keuangan negara tidak memungkinkan untuk mengangkat mereka jadi PNS semua. Muncullah skema 3 itu. 3 skema yaitu CPNS, kemudian P3K, kemudian honorer dengan digaji atau dibayar sesuai dengan UMK atau UMR. Begitu kira-kira. Itu 3 skema. Tapi tertutup. Nah, akhirnya kemudian rame-rame mau menjalankan Undang-Undang 5 2014 tentang ASN, dan akhirnya ASN itu ternyata ada 2 jenis. Satunya PNS, satu jenis yang belum jelas namanya P3K. Ini yang masih kemudian meragukan, meskipun berkali-kali kita RDP dan dikatakan bahwa ini lebih bagus, bahkan skema ini lebih bagus daripada CPNS, begitu kira-kira. Lebih bagusnya apa? Belum terbukti kan? Nah, apakah kemudian nanti harus tes lagi segala macam? Kemarin juga sudah dijawab, tidak harus tes lagi. Jadi, karena ada juga daerah-daerah yang karena yang menerbitkan SK ternyata di daerah. Dan daerah ada yang menerbitkan cuma 1 tahun. Ada yang menerbitkan 5 tahun. Nah, 1 tahun bagaimana, kan lebih goncang lagi nih. Ini lebih tidak jelas lagi nih. Sehingga nggak tahu, mudah-mudahan sih nanti mengikuti yang lain menjadi 5 tahun, tetapi kemudian oleh BKN, kemudian oleh Kementerian Pan-RB itu juga dijelaskan bahwa sesungguhnya tidak mesti kemudian akhirnya dikumpulkan lagi. Nggak perlu khawatir bahwa nanti akan tes lagi dan seterusnya. Cuma memang tadi disampaikan oleh Bu Nurbaiti bahwa sekarang ada kendala Undang-Undang ASN itu. Karena Undang-Undang ASN itu, maka kemudian ada tes itu. Saya kira tidak usah terlalu banyak dijadikan momok tes itu, karena dulu itu kan juga saya mendampingi tes tahun 2005 yang dilaksanakan 2006. Itu judulnya mengisi daftar pertanyaan. Artinya yang hadir semuanya lulus. Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI.